justru diutamakan sehingga tambah memperkeruh keadaan yang mana? Keadaan yang oleh karena skalanya ini nasional, tentu data ya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Nah, itu. Jadi kalau dari kita, dari desa, dari RT, kadus, dari perangkat desa sudah memberikan data yang terbaik, ya mudah-mudahan minimal mengurangi penyimpangan itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, yang juga perlu kami sampaikan, ini apa yang sudah disampaikan Pak Kades tadi berkaitan dengan dana yang 30% untuk koperasi merah putih. Ini sebenarnya untuk koperasi merah putih itu kronologinya seperti ini Bapak Ibu. Sampai hari ini koperasi itu ya masih dari Anda untuk Anda, dari kita untuk kita. Artinya apa? Ya, di situ masih ada simpanan wajib, simpanan pokok, bahkan simpanan sukarela. Ya seperti itu. Nah, dana itulah yang kita kelola. Nah, itu kalau koperasi kita sudah punya gedung, misalnya kantor, sudah punya usaha, nah, di sini tentu dalam melaksanakan usahanya pasti kurang dana. Nah, disinilah ya pemerintah menyiapkan anggaran, tapi ya sifatnya seperti pinjaman pada umumnya. Pinjaman pada umumnya kalau kita pinjam ke bank, ya seperti itulah. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Kades yang 30% itu tadi dari anggaran dana desa itu untuk jaminan nantinya. Tapi ini bukan berarti misalnya kayak sekarang ya, ini musrenbang untuk persiapan anggaran tahun 2026. Ini bukan berarti tahun depan itu disisihkan 30%, tidak. Jadi maknanya apabila Bapak Ibu selaku pengurus koperasi 10% ini untuk menutupi kemacetan itu, bayar utang kemacetan sesuai dengan persentase angsurannya. Nutup juga bukan berarti harus misalnya sekaligus lunas, tidak. Tapi saya yakin Bapak Ibu ya, kalau ini termasuk BUMDes. Ini yang lebih dekat lagi BUMDes. Kenapa? BUMDes ini tiap tahun dianggarkan untuk dapat suntikan dana dari dana desa untuk mendukung permodalan usaha di bidang BUMDes. Jadi ini luar biasa. Nah ini saya harap ya BUMDes juga bisa berjalan dengan baik karena suntikan dana sudah ada. Nah ini koperasi ini ya memang dilema. Saya pikir. Tapi ini walaupun saya bilang dilema karena di program pusat, ya kita mau tidak mau, kita tidak punya pilihan berkaitan BUMDes maupun koperasi merah putih. Tidak punya pilihan setuju atau tidak setuju. Mau tidak mau ya harus mau. Kita tidak punya pilihan. Ya. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Ya, saya berharap dengan menerima atau menyadari sepenuhnya apa yang menjadi program pusat maupun daerah, ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ya, jadi mau tidak mau ya harus kita laksanakan. Jadi, ya, kalau kita sudah ikhlas melaksanakan, insya Allah kita tidak merasa terbebani. Tapi kalau sudah itu dianggap problem, dianggap masalah, ya pasti jadi masalah. Karena kecil kita tidak menerima. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa menerima, terus ya berkaitan dengan ini tadi masalah bakar membakar, ya, itu memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Darsadi maupun Pak Binsa. Kita tidak boleh memang secara aturan itu tidak ada toleransi untuk membakar lahan, karena ya disorot oleh satelit ya, walaupun ini kecil tetap kelihatan. Tapi ya kalau menurut saya sih
ya pacak-pacak lah petani lah, ya. Karena kan misalnya kayak rumput kita bekas jagung, nah, itu kan tidak terlalu tebal juga, ya. Bahkan kalau ini menurut pertanian, saya orang pertanian asli Pak, saya juga hobi, karena saya waktu saja nggak bisa baginya, sehingga saya tidak bisa ikut budidaya tanaman padi maupun jagung. Tapi mungkin di sini ya masih salah pemahamannya. Itu batang jagung maupun janggelnya itu, kalau kita olah, apalagi kan untuk traktornya kita kan traktor besar ya, traktor. Nah itu kan juga lebih kuat dibandingkan hand traktor. Mohon maaf, dan secara teknis nanti disampaikan oleh Pak Parlan tentang penggunaan dana desa. Mungkin itu, dan Pak Karo sama Nampun, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung ke acara yang kelima, yakni paparan penggunaan dana desa tahun anggaran 2026 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Suparlan, staf Kecamatan Muara Sugihan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bisa ya. Ya, saya hormati Bapak Kepala Desa Sugiwaras, Bapak Agus Yulianto SH, beserta seluruh perangkat desa, mulai dari nanti nyambungnya insya Allah ya, yang saya hormati juga. Bapak Ibu semua, di sini saya akan sedikit ya Pak Ketua ya, Pak BPD, Pak Kades. Tahun ini sebenarnya pola teknik musyawarah desa itu sudah beda. Tapi ibarat kita jalan mau ke Palembang sudah sampai Mariana kita ada yang ketinggalan di Muara Sugihan, mau di Balai ini, ya Bang? Nggak mungkin ya Bang ya. Ya, jadi sebisanya saja Pak yang ketinggalan kita titipkan mereka kalau ada yang ke Palembang gitu. Yang penting unsurnya nanti terpenuhi ya harus balik. Jadi nanti ada sedikit alur yang mungkin saya sesuaikan dengan kemauan Kementerian Desa yang insya Allah nanti walaupun tidak sempurna kita sudah bisa laksanakan. Jadi di situ. Silakan dilanjutkan slide selanjutnya, Mas Ali. Mungkin ini. Nah, ini Pak, sebentar nanti balikkan dulu. Pak Kades tadi bilang katanya kantor desa kita juga diusul aja Pak nanti ke bantuan keuangan di PMP Kabupaten. 9 desa kemarin juga ini kantor desa di jalur ini Pak, bukan di mana-mana ini, jalur 13 desa bikin aku. Saya ambil ini biar jadi motivasi. Pembangunan Desa Sugiwaras tahun 2026 ke depan berdasarkan petunjuk apa yang kami sampaikan didapatkan oleh dari kasih PND, ada berapa item tadi dengan berdasarkan nomor 3 rencana pembangunan nasional yang juga di sana sudah jelas. Tentu saja peserta forum ini tentu saja berdasarkan kaplingan-kaplingan dan petunjuk tersebut yang bisa dilakukan secara langsung berbentuk pembangunan fisik hanya tidak banyak. Namun berdasarkan masukan kami BPD, fungsi kami menampung aspirasi masyarakat, kemudian menjembatani kepada supaya pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan berdasarkan itu tidak banyak. Tentu saja kami sudah saring-saring berdiskusi masukan masyarakat dan juga badan permusyawaratan desa dan juga pada pihak pemerintah desa melalui kepala desa ataupun perangkat desa yang lain. Tentu saja pada tahun ini Pak, draft usulan badan permusyawaratan desa Sugiwaras yang bisa untuk pembangunan karena mengingat dana yang begitu sudah diatur dan sempit, kami mengusulkan
tahun 2026 khususnya pembangunan fisik adalah pembangunan pengerasan jalan untuk infrastruktur, yaitu arah ke sebelah timur. Di sana ada makam, kemudian jalan penghubung antar desa, dan di sana sering setiap waktu khususnya musim penghujan itu menjadi hambatan-hambatan, dan ini adalah kami dengar begitu sangat kami pandang sangat prioritas, mengingat akses jalan yaitu berupa infrastruktur di sana akan terkait semua pengguna, baik pengguna yang sifatnya sosial, pendidikan, ekonomi menggunakan jalan. Untuk itu pada tahun 2026 kami benar-benar untuk prioritaskan ke sana untuk pengerasan. Apakah itu nanti koral ataupun tanah liat sepanjang yang menghubungkan wilayah Sugiwaras yang ke arah Indrapura. Di sana batasnya wilayah adalah sampai di Makom. Karena mengingat begitu penting Pak, di saat masyarakat di Sugiwaras kena musibah khususnya meninggal dunia mau berangkat ke makam, kami melihat sering terhambat karena rusaknya jalan. Itulah Pak, sama-sama di dalam forum musyawarah yang formal ini kami menimbang masukan-masukan itu yang kami prioritaskan. Pertama, kalau memang dana itu mencukupi, bisa kami untuk bisa Pak membangunkan, meminta jembatan penghubung dari jalan poros desa yang ada perbatasan di Kadus 1 dan Kadus 2, skala pembangunan jangka panjang biar terjadi penghubungan jalan alternatif antar desa. Kalau itu dana mencukupi untuk bisa tercover. Untuk itu Pak, segala prioritas kami berdasarkan masukan, pertimbangan, dan mengingat dana yang sudah begitu jelas tidak melenceng dari petunjuk infrastruktur itu, kira-kira demikian. Kami secara tertulis nanti akan kami serahkan atau kepada pihak pemerintah untuk diskusi. Tetapi secara formalnya berdasarkan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa Sugiwaras skala prioritas, kami menampung aspirasi masyarakat dan begitu pentingnya pertimbangan kami di sana. Kira-kira demikian. Ya, itu dua Pak. Untuk pengerasan yaitu berbentuk jalan akses ke sana. Kemudian kalau dana itu memang bisa mencukupi, itu adalah jembatan penghubung dari Jalan Poros ke Jalan Saya yang perbatasnya ada di Dusun 1 dan Dusun 3. Mengapa demikian? Jalan Poros terkadang juga sebagai alternatifnya di jalan sayap-sayap itu masyarakat secara umum di musim kemarau menghindar dari debu, kebanyakan yang juga melewati jalan-jalan dana kita atau bidan desa dan yang lain, dan juga kegiatan sosial kemasyarakatan yang sifatnya di dalam membangun jangka panjang yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, membangun manusia. Di sini Pak. Jadi sebagai paparan skala prioritas, BPD yang menyampaikan berdasarkan aspirasi masyarakat dan melihat keuangan desa yang benar-benar bisa diterima adalah dari sumber dana desa sebagai bentuk untuk merealisasikan pembangunan di 2026 secara bisa dipastikan. Kira-kira demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, nantinya bisa disempurnakan di dalam musyawarah desa yang lain ataupun nantinya dikuatkan di dalam penyusun APBDes di dalam musyawarah bersama pemerintah desa. Kira-kira demikian. Mohon maaf kalau ada kurang, bisa kita nanti benahi dengan bentuk musyawarah desa yang lain. Tapi yang pasti permintaan ataupun draft usulan secara prioritas berbentuk bangunan fisik adalah satu jembatan itu nanti akan yang pengerasan jalan itu. Apakah itu akan berupa koran yang mengarah berhubungan dengan desa-desa jual. Demikian usulan secara skala prioritas penggunaan desa 2026. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tentu saja masih banyak kekurangan, tetapi kami yakin, seyakin-yakinnya ada pendamping desa, ada dari pihak kecamatan selaku kepanjangan dari PMD, kemudian juga ada langsung Pak Camat yang diwakili Pak Seknya, ada Pak Babin.
semuanya itu masih banyak kekurangan, tapi penyempurnaan paling tidak perencanaan itu sudah terbuka dilaksanakan secara tatanan ataupun tahapan-tahapan secara peraturan hukum yang perundang-undangan. Kira-kira demikian. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Penyampaian draft usulan perencanaan perhubungan 2026 itu Pak. Terima kasih. Mohon maaf apabila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tidak ada namanya skalanya dan waktunya. Itu saja, terima kasih. Sama, kalau skalanya itu skala besar atau kecil. Dia sampai ke negara tetangga Pak asli ini. Padahal ya kalau kita bahas bicara undang-undang ini ya dibuat tahun 99 kan. Nah, kenapa pada saat sekarang ini sudah berlaku kan? Karena dampaknya tadi Pak, dampaknya sangat begitu luas. Bukan hanya negara kita tadi kan, ya negara tetangga kan. Jadi mereka ini komplain. Nah, negara kita komplain, negara-negara tetangga ini komplain kenapa asap ini kirimannya dari Indonesia, bukannya yang baik-baik, malah asap kira-kira kan. Terjadilah ispa di mana-mana kan. Ya kalau di jalur ini kan kita ya mungkin ya biasa-biasa baik. Ya namanya kalau di kota-kota besar, apalagi di Palembang, zaman-zaman 2014-2015 itu kan jalan kita ini waktu itu masih belum selancar ini kan, pakai speedboat, jadi buntung, hilang. Sungai itu tidak keluar kan, jadi masih merambah. Nah dalam hal ini ya pemerintah pusat khususnya Pak Presiden ini ke depannya timbullah undang-undang masalah larangan karhutla ini Pak. Jadi dipertegas lagi di sini, dipertegas lagi yang Bapak seperti tadi tahun 99 ini tahun 2009 ini pengelolaan lingkungan hidup Pak. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien. Nah ini ada bilangan Pak. Jadi undang-undang ini bukan hanya Presiden Pak, mungkin sudah koordinasi dengan Kejaksaan Agung, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, itu kan bukan hanya semata-mata ya ngomong ini untuk kepentingan bersama Pak, untuk seluruh masyarakat luas ya. Yo, mungkin mau ngomong di sini kita maunya yo seperti itu kan, tapi inilah kebijakan pemerintah Pak. Kalau kebijakan-kebijakan yang lain yo, mohon maaf, belum pernah dengar kalau ada suatu pemerintah pusat atau daerah baik Pak Sekda Pak, Ketua BPD yang memperbolehkan membakar rumput dan lahan. Belum pernah dengar. Setahu aku yang pernah tertangkap itu yo ada di Banyumas ini ada pernah terpidana masalah karhutla, masalah kebun jernih sendiri daerah rambutan ada berapa itu aku lupa, di Pulau Rimau juga ada, di daerah Pangkalan Balai juga ada yang Muara Padang ada juga ya. Muara Padang pun pernah kena itu Muara Sugian ini ya belum pernah, mohon maaf belum pernah terpidana masalah karhutla. Nah jadi itu Pak, jadi sementara ini belum ada kebijakan. Saya pun dari baik itu Kapolri turun ke Kapolda ke Kapolres, Kapolres ke Kapolsek Muara Padang, belum ada yang namanya kebijakan khusus untuk masyarakat membakar lahan dan hutannya. Tetap masih berlaku tentang undang-undang karhutla ini, baik itu pidananya dan berikut beserta denda-dendanya Pak. Nah masalah solusi mohon maaf sekali saya kurang paham masalah pertanian karena saya bukan kuliah di pertanian, saya bukan anak petani, jadi itu Pak solusinya saya belum paham. Mungkin kawan-kawan yang bapak-bapak ibu sekarang lebih senior lebih paham masalah pertanian ini Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.